Alasan guys, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya. Yang mata peta lah. Kalau mata peta kate. Oh ya, buat Persib Bandung selamat, kalian luar biasa Gus, keren, terutama Beckham. Kenapa waktu di timnas kok kendor mainnya? Seharusnya mainnya tuh seperti kayak main di Bandung, Beckham. Fight. Di timnas seperti ayam kehilangan induknya lah, salah umpan, salah passing. Mudah-mudahan di pelatih yang baru dan Hekmannya bisa fight performanya guys. Mungkin bisa timnas kita nih maju dan ini, asal jangan ada pemain titip-titipan lah, tolong lah. Masa Indonesia ini selalu dihina terus, terutama tuh sama si Vietnam. Kita ini bisa loh lebih hebat dari dia. Bola terbesar, masa mainnya seperti Tarkam, kan nggak seru, nggak asik tuh. Dengan si merah yang pulau kecil bisa hebat nih, U23 nya bisa menang lagi tuh Piala Asia. Kenapa mereka nggak mau harga diri bos? Nggak mau, walaupun dijadikan ini bahan taruhan, dia maunya megang negaranya. Seharusnya Indonesia kayak gitu. Jangan mau suruh kalah. Kenapa sih nggak mau menang? Indonesia tuh luas loh. Mana ditambah sekarang pemainnya ada diaspora juga. Mana nggak hebat tuh pemain Indonesia. Seharusnya bisa lebih hebat daripada negara-negara lain. Makan mas, makan mbak. Yang penting jangan ada campur tangan sih dari order. Padahal kalau kita bisa bagus, duitnya lebih besar loh daripada tambang batu bara, tambang nikel, tambang itu lebih besar duitnya itu. Kalau kita bisa menciptakan pemain-pemain yang hebat seperti Eropa. Ini baca ya. Lihat defisit mereka.
Keren kan? Kita mana? Iya. Nggak ada. Nggak ada. Iya. Tempat kalian nggak ada kan? Nasi goreng sambal hijau. Nah, kita ada nih guys. Iya. Mantap ya. Mantap. Pedas. Seperti negara di Konoha ini pedas. Salah berbicara ciduk. Padahal kita negara demokrasi guys. Memberikan kritis yang membangun. Timnas kita ini kurang apa? Dari pemain keturunannya aja sudah go internasional. Tapi berhubung salah kepelatihannya aja kemarin tuh. Jadi kacau. Di tangan Pak temannya SpongeBob itu payah. Kacau. Rasanya pengen dipites. Agak tinggal dikit lagi. Udah masuk Piala Dunia. Harus jadi pemimpi lagi guys. Kenapa orang itu lebih suka memasang Indonesia kalah daripada memasang Indonesia menang? Itu yang pertanyaan besar itu. Why? Kalian tuh bangsa Indonesia sendiri loh. Kenapa kalian malah memilih untuk memasang Indonesia kalah? Harusnya Indonesia tuh menang. Jangan dijadikan sinetron bola Indonesia tuh. Cukup negara Konoha. Kita jangan. Marah ya. Lihat Indonesia kalah tuh marah. Ayah, satu lagi. Aku tekan nasi logo. Sampai habis nih guys. Nasi goreng pedes, super pedes ini guys. Tinggal lauknya aja nih. Apa tinggal sayurnya aja nih. Ya kan? Saya dan timnas kita nggak pernah menang. Selalu dijadikan politisi. Harusnya tuh para elit-elit tuh pasang Indonesia menang, terus ditelepon, bos, saya sudah megang nih Indonesia untuk menang. Pokoknya harus menang. Nah, jangan disuruh Pak Indonesia untuk kalah ini bos. Aduh bos.
tok. Hmm? 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 Mudah-mudahan ini guys, dengan pelatih baru John Hetman ini bisa membawa angin segar sih untuk Indonesia ini. Mudah-mudahan itu guys. Sebenarnya sih kita ini percuma guys. Percuma, bener-bener percuma. Mau siapapun pelatihnya, sekelas dunia apapun pelatihnya, kalau masih di usik-usik harus sesuai prosedur mereka, ya buang-buang duit aja, bener, buang-buang duit. Mendingan dikasihkan tuh ke Aceh. Iya, mau sekelas siapa? Jose Mourinho, sekelas apa? Pep Guardiola, mau sekelas siapa? Arteta, mau sekelas siapa? Ancelotti. Kalau orang-orang yang masih ibarat kata tadi yang disuruh main yang itu aja, nggak ada pembaruan, dan ini percuma, bener-bener percuma. Jadi bahan ketawaan dunia, bener. Padahal kita orang 12 ini kalau support, wah, jiwa dan raga bro untuk timnas bro. Contoh aja koreografi itu kurang apa coba? Supporter 12 nih guys, pemain 12 nih kurang apa coba untuk Indonesia? Jiwa raga, walaupun harga tiket itu miliaran rupiah, kita tetap support guys. Tapi apa? Kami nggak butuh menang, yang penting kami tuh butuh jangan malu-maluin tuh. Kayak kemarin tuh, aduh, passing kemana, bola kemana. Jadi kayak orang bodoh bener. Padahal itu pemain mereka tuh kelas-kelas dunia loh. Kurang apa coba? Ada di Mönchengladbach, ada di Lion, ada di Sassuolo, ada di Twente, ada di Utrecht. Coba, kenapa kita nih apa sih orang ke Indonesia tuh, aduh, padahal di dalam itu kan sarjana mereka tuh sarjana loh, bener-bener sarjana loh. Masa membaca CV pelatih nggak bisa sih? Akhirnya tuh, nih buktinya nih. Evaluasi apa? Telat, sudah kayak gini tuh mimpi orang Indonesia untuk Piala Dunia. Harusnya pilih pelatih tuh setidaknya daripada, aduh, sudah tahu itu temannya SpongeBob gak bisa melatih, nggak usah dipilih. Rekam jejaknya nggak ada, aduh, mas bro. Akhirnya apa toh? Buang-buang duit aja toh. Kecewa nih, supporter 12 nih kecewa. Semoga John Hetman ini tidak meniru sepertinya temannya SpongeBob itu. Mendingan niru STY yang diagung-agungkan selama ini oleh orang 12. Benar. Dia berani memutuskan generasi yang tua ke generasi yang muda. Biar kenapa? Nah, terbukti kan U23 kemarin Piala Asia. Nah, jadi kambing congek toh. Nah, babar belas main bola
monoton ke situ sudah tahu tiput, masih dioper lagi ke situ, nggak ada latihan syuting nggak ada apa mereka tuh, masukkan bola ke ban gitu loh, nggak mau meniru seharusnya di jas menahan bola 2 menit, lewat dari 2 menit hukum, itu seharusnya. Itu baru pelatih yang ngerti pelatih. Ini lisensi aja bro, tapi kualitas tarkam mas bro. Nanti saya bilang kayak gini dikasuskan, padahal saya tuh aduh ya gimana ya, sebagai bangsa Indonesia tuh kecewa, bener-bener kecewa. Kualitas tuh masih aduh, masih bagus lah tuh. Siapa tuh yang lagi trending tuh, Mas Polo tuh. Nah, ya semoga lah John Hetman ini tidak meniru itu. Tapi ya percuma sih. Kalau saya bilang percuma. Mau pelatih sekelas dunia juga percuma. Karena apa? Ini pasti nanti ada yang gangguin ini. Ada yang gangguin. Dia mau memilih pemain ini, nanti ada yang membisikin S. Nah aman ndak S? Karena aman harus ada pemain aku 1 S. Nanti yang satunya juga harus ada pemain aku 1. Ya ndak maju-maju Indonesia. Dan nanti setelah kick off, apa yang terjadi? Ditelepon sama orang penting. Bro, saya sudah masang ini bro, harus kalah ya. Nah plek kalah. Makanya bingung dengan Indonesia. Oke lah kalau pemerintahan boleh dibikin drama, ini bola bro, jangan bro, kesukaan masyarakat Indonesia bro. Rakyat Indonesia ini aduh palanga, nggak punya uang, diutang-utangin untuk nonton, untuk berangkat. Mencintai Indonesia bukan sekedar kaos bro, berangkat ke sana, ke GBK, ke luar negeri, kemanapun dijabani oleh orang Indonesia nih bro. Tapi mau kasih kualitas lah, walaupun kalah setidaknya mainnya tuh jangan seperti aduh kecewa bener, kecewa bener, nggak pusing ya. Untuk PSSI tolong, ini John Hetman sudah dipercayai dan biarlah dia yang meracik sendiri. Kalian hanya mengasih CV para pemain, oke? Jangan diganggu, jangan diusik-usik. Nah, kalian hanya sebagai pengawas, oke? Pengawas, fasilitator, dan pengarah diarahkan untuk kalah. Kami ini timnas bro, kami tuh rindu, setidaknya walaupun kalah kami rindu dengan permainan yang bagus, nahan bola tidak malu-maluin gitu guys. Ini enggak, kemarin tuh aduh iya bagus melawan Cina Taipei, yaitu sekelas Tarkam, itu aja masih keteteran. Melawan Haiti, ya itu juga masih keteteran. Nah, buktinya tuh siapa U23 kita melawan India bro, tuh lihat tuh nahan bola aja mana, lihat tuh India. Kurang apa India tuh? Negara termiskin padahal loh, tapi dia fight. Akhirnya apa? Indonesia kalah 2-1 kan.
leg kedua dua-dua itu mungkin itu ding 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 ding. Sudah, kita kalau di Indonesia bisa kita main mata, tapi kalau pergi itu buktinya tuh kayak waktu Piala Asia kemarin tuh, ayo ke Arab Saudi, gimana coba? Kecewa, sudah kecewa, bener kecewa Mas Bro. Hancur. Dan kita butuh doanya nih Mas Bro. Nah, semoga ini Bandung tidak mengecewakan nanti di Piala AFC itu. Nah, itu adalah salah satu perwakilan Indonesia. Dan mohon untuk ISL, BRI Super League untuk ibarat kata sedikit agak kerjasamanya, bantulah dia untuk mengatur jadwal ulang pertandingannya agar dia bisa istirahat dan bisa fight waktu melawan Chonburi dari Thailand. Nah, semoga itu. Jadi tolong, kalau kalian cinta Indonesia, kita ini bukan membela Bandung, bukan, tapi salah satu anak bangsa sedang mengagumkan negara Indonesia. Tolong beri fasilitator yang jos. Kalau kalian benar-benar PSSI, Persatuan Sepak Bola Indonesia, oke? Jadi kalian harus kasih support yang benar-benar support. Itu kan mungkin bisa dibikin tunda lah. Nah, kalau nggak bisa dimanipulasi penjadwalan ulang, mungkin bisa dijadikan tunda setelah habis lawan Chonburi, mungkin bisa. Kan itu kan kalau nggak salah kemarin saya lihat di YouTube itu jadwalnya kalau nggak salah seminggu atau 2 minggu di bulan 2 kan. Makanya jangan di awal lah, kalau bisa di akhir aja lawan Chonburi-nya, oke? Saja setelah melawan Chonburi, nah kita bantu, kita support, siapa tahu dia bisa jos, setidaknya dia bisa lolos ke 16 ke 16 berapa 18 8 kan. Nah, siapa tahu salah satu prestasi terbaik untuk Indonesia. Kasihan kan daripada Indonesia jadi penonton, masa kalian mau sih? Saya ya belum, PSSI belum. Dan John Hetman, jangan takut. Mulut dan tindakan orang Indonesia itu memang pedas, cuman itu karena mereka cinta dengan sepak bola timnas Indonesia. Jadi berilah kinerja Anda yang terbaik, jangan terpengaruh oleh yang negatif. Kerjalah seperti dirimu dari hati nurani Anda, seperti halnya yang Anda meloloskan Kanada 2 kali bro. Putra putri saya tolong loloskan juga Indonesia di 2030. Jangan sekedar untuk target, harus lolos. Ini kualifikasi series FIFA nih kalau bisa megang lah, karena kan itu ngadakannya di Indonesia kan. Nah, harusnya harus megang. Nah itu seharusnya yang para pinjol tuh
pasang taruhannya Indonesia yang menang, jangan pasang taruhan yang Indonesia kalah. Nggak maluan apa kalian lihat negara kalian sendiri kalah? Kan maluan di negara sendiri, ngadakan pipa seriesnya di negara sendiri, yang megang piala negara lain. Nggak maluan apa? Seharusnya di negara sendiri nggak megang piala negara kita sendiri, Indonesia. Itu baru-baru. Cobalah sekali-sekali pasang taruhannya tuh untuk Indonesia yang menang, jangan yang untuk Indonesia kalah. Sekali-sekali lah mengagungkan nama Indonesia itu, apalagi di negara kita sendiri. Coba nanti kita lihat aja bulan 3 nanti seberapa hebatnya koreografer ke orang 12 ini, pendukung Indonesia. Kemarin Gatot Kaca kan, ke burung Garuda kan. Nah nanti ada lagi. Karena apa? Terlalu cinta bro sama Indonesia nih bro, terlalu cinta sama timnas. Jadi kalian para pejabat, pengurus, dan di belakang, yang ada di belakang sepak bola Indonesia, tolong pasanglah untuk Indonesia menang, jangan pasang untuk Indonesia kalah. Oke? No anarki, no rasis, dan no Indonesia kalah. Harus menang. Fight. Ciu, salam olahraga.